Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang distribusi binomial, menjelaskan tentang teori, rumus, dan contoh soalnya. Kami kelompok 3 beranggotakan ada 1 Farid Ahmad Salahuddin, 2 Muhammad Kafid, dan 3 Dani Mauludi. Next, pendahuluan. Apa itu distribusi binomial? Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit yang digunakan untuk menghitung jumlah keberhasilan dalam sejumlah percobaan Bernoulli atau percobaan dengan 2 hasil, sukses atau gagal, yang bersifat independen dan probabilitas tetap. Apa itu distribusi binomial? Syarat distribusi binomial adalah nomor 1, terdapat n. 1 ini terdapat n percobaan tetap. 2, setiap percobaan hanya punya 2 hasil, yaitu sukses atau gagal. Nomor 3, probabilitas sukses sama dengan P. P artinya tetap untuk setiap percobaan. Untuk nomor 4, probabilitas gagal sama dengan Q, sama dengan 1 per P. Untuk nomor 5, percobaan bersifat independen. Oke, kita lanjut. Untuk rumus distribusi binomial, keterangannya di samping sini ada P dalam kurung X sama dengan K. Ini adalah probabilitas mendapat K keberhasilan dan N percobaan. Untuk yang N K sama dengan kombinasi. Untuk yang sama dengan ini P, artinya P ini peluang berhasil dalam satu percobaan. Yang 1 kurang Pi adalah peluang gagal. Saya ingin melanjutkan yang tadi. Untuk keterangan ini ada N sama dengan jumlah percobaan, dan untuk K ini adalah jumlah percobaan yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafid. Saya akan melanjutkan dari presentasi Dani Mauludi tentang perhitungan tabel distribusi binomial. Untuk tabel distribusi binomial menyajikan peluang kumulatif dari suatu variabel acak binomial. Rumus distribusi binomial: N jumlah percobaan, K jumlah keberhasilan, P probabilitas keberhasilan, N K kombinasi jumlah cara milik K dari N. Cara membaca dan menangani tabel binomial. Tabel binomial yang dijalankan adalah tabel kumulatif, artinya P X kurang dari K. Contoh soal, misalkan N 5 ada 5 percobaan, Pi sama dengan 0,4 adalah peluang sukses percobaan adalah 0,4. Cari Pi X lebih dari 2, probabilitas mendapatkan paling banyak 2 sukses. Langkah-langkahnya: pergi ke baris N sama dengan 5, cari kolom Pi sama dengan 0,4, cari baris kedua. Oke, kita ke tabelnya dulu. Untuk binomialnya ini dari statistik Boto, binomial distribusi tabel, yang dimana dari hasil N sama dengan 5, untuk kolom P 0,4, yang dimana di baris kedua adalah 0,683, yang dimana di sini sudah mendekati, yaitu 6826 Pi X dari 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris. Di sini saya mau melanjutkan Mas Kafid tadi, dan sekarang penjelasan program dari Java NetBeans dan penyelesaian program. Alur perhitungan dalam kode yang pertama adalah fungsi faktorial. Privat long faktorial ini yang saya track di sini
digunakan untuk menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan. Terus untuk yang kedua ini fungsi kombinasi. Privat long kombinasi integer n integer x return faktorial n faktorial x untuk menghitung kombinasi. Untuk yang ketiga fungsi distribusi binomial. Untuk fungsi distribusi binomial ini privat double long com itu kombinasi, double px itu p pangkat x, double qnx adalah rumus dari distribusi binomial, yaitu dalam kurung 1 kurangi p, terus return com dikali px dikali qnx, yaitu untuk mengulang dari perhitungan tadi agar menjadi rumus distribusi binomial. Terus untuk fungsi button hitung atau tombol hitung ini untuk ambil input dari pengguna npx. Terus untuk membuat tabel di sini default table model add column, yang dimana itu untuk menambah kolom x, dan model add column untuk menambah kolom p dalam kurung x sama dengan x. Yang kelima perulangan mengisi tabel for in ini, yang ini untuk menghitung semua nilai dari peluang. Untuk yang keenam menampilkan nilai khusus p dalam kurung x sama dengan x. Yang diminta yang ini setelah menghitung semua peluang, program akan diambil nilai x dari input pengguna dan menampilkan hasil p dalam kurung x sama dengan x pada teks hasil ini. Untuk yang ketujuh ini jika input salah, yang ini untuk menangkap kesalahan input bukan angka atau kosong. Jika kalian tidak mengisi angka hitung atau tidak mengisi apapun, maka akan muncul seperti ini jika input salah. Untuk contoh soal ini saya beri contoh dari PowerPoint. Diketahui n sama dengan 10, k sama dengan 8 atau bisa disebut x, dan p sama dengan 0,9, maka muncul hasil ini serta jawaban hasil juga ada dalam tabel yang ini.